Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan dari kita sebelum kita dilahirkan sampai saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kita termasuk golongan beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, pada kesempatan mentoring kali ini kita akan membahas tentang alam barzah ya. Apa itu alam barzah? Nanti kita bahas bersama-sama. Mengapa kita masih SMP gitu ya, kalian masih SMP tapi sudah membahas tentang alam barzah. Ini pengetahuan buat kita untuk menghadapi sesuatu yang tidak pernah kita ketahui, seperti halnya maut ya. Maut itu kan rahasia dari Allah. Di antara syarat berimannya kepada hari akhir adalah beriman kepada semua kejadian yang terjadi setelah kematian sampai sebelum hari kiamat, atau yang biasa kita kenal dengan alam barzah ya. Jadi kejadian di alam barzah yang dimaksud di sini adalah fitnah kubur, nikmat kubur bagi yang lulus ya, tapi bagi yang tidak lulus ya ada siksa kubur karena gagal itu, gagal beramal solih di dunia. Teman-teman, kita bahas ya, perjalanan manusia itu ada empat alam ya. Pertama alam ruh, kemudian alam rahim dan dunia, kemudian alam maut dan kubur, yang keempat adalah alam akhirat, dan terakhir kita kembali kepada Allah. Jadi itu 4 perjalanan ya. Dalil alam kubur dalam Al-Quran ada dalam surat At-Taubah ya, ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'azim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, lalu mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar ya. Azab yang besar itu azab di dunia dan azab di kubur, itu menurut tafsir Ibnu Katsir ya. Nah, itu teman-teman dalilnya. Selain itu ada dalil juga surat As-Sajdah ayat 21. Waladhu fi qannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan pasti akan kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar atau di akhirat ya. Azab yang dekat itu adalah azab kubur ya. Kemudian ada juga surat Al-Mu'min ayat 46. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras ya. Azab yang sangat keras ini bisa ditafsirkan dengan azab kubur ya. Jadi 3 kondisi dalam alam kubur yang tadi kita bahas di awal. Pertama adalah fitnah kubur, kedua nikmat kubur, yang ketiga adalah siksa kubur ya. Fitnah kubur adalah pertanyaan munkar dan nakir kepada mayit setelah dia dikuburkan ya. Setelah ditimbun dalam tanah, ditanya tentang Robnya, siapa Tuhannya, tentang agamanya, siapa nabinya ya. Orang yang beriman ya, maka Allah akan mengokohkannya dengan jawaban yang benar, sehingga dia akan berkata, Robku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita memang benar-benar beriman ya, otomatis jawabannya yang ada ketika di alam kubur nanti jawaban yang benar gitu ya, tidak bisa kita rekayasa.
orang kafir dan musyrik, maka Allah Ta'ala akan menyesatkan mereka sehingga mereka hanya bisa berkata, saya tidak tahu. Dan orang munafik serta yang ragu dengan agamanya akan berkata, saya tidak tahu, saya mendengar orang lain bilang demikian, maka aku pun mengikutinya. Ya, jadi ya orang beriman dan beramal soleh di dunia, ya, lidahnya akan ditunjukkan kepada Allah untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir dengan benar. Ya. Dalam surat Ibrahim mengatakan, ya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Ya, itu dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Jawaban-jawaban orang beriman itu diperteguhkan oleh Allah, ya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW tentang ayat di atas, ya, ayat tadi dalam surat Ibrahim dikatakan, ayat tersebut turun berkenaan dengan azab kubur. Ia ditanya, siapa Rabbmu? Yang menjawab, Rabbku Allah, Nabiku Muhammad SAW. Itu hadis riwayat Muslim, ya. Kemudian dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini hingga surga dan neraka. Lalu diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti atau hampir berupa fitnah Al-Masih, Ad-Dajjal. Akan ditanyakan seseorang dalam kuburnya, apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini? Adapun orang beriman atau orang yang yakin, maka dia akan menjawab, dia adalah Muhammad SAW, telah datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk, maka kami sambut dan kami ikuti. Dia adalah Muhammad, diucapkannya 3 kali, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Maka kepada orang itu dikatakan, tidurlah dengan tenang, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang-orang yakin. Adapun orang-orang munafik atau orang yang ragu, maka dia akan menjawab, aku tidak tahu, ya, aku tidak mendengar manusia membicarakan sesuatu, maka aku pun mengatakan. Jadi dia tidak tahu siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya, ya. Ya, semua mengalaminya. Semua mengalami, ya, dari manusia mengalami fitnah dan pertanyaan ini, kecuali para nabi, para syuhada, dan orang yang meninggal pada hari Jumat dan meninggal karena sakit perut, ya. Itu yang tidak mengalami fitnah dari pertanyaan tadi yang dilontarkan oleh malaikat munkar dan nakir. Para syuhada, ya, tadi saya katakan syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah, ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dikatakan orang yang mati syahid mendapatkan 6 hal di sisi Allah. Diampuni dosa-dosanya sejak pertama kali darahnya mengalir, diperlihatkan kedudukannya di surga, diselamatkan dari siksa kubur, dibebaskan dari ketakutan yang besar, dihiasi dengan perhiasan iman, dikawinkan dengan bidadari, dan dapat memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Nah, itu syuhada, ya, atau orang yang syahid di jalan Allah. Kemudian orang yang meninggal pada hari atau malam Jumat yang bebas dari fitnah kubur, ya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati wuqiya fitnatal qabri. Barang siapa meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka akan dihindari dari fitnah kubur, ya. Kemudian meninggal karena sakit perut. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man qatalahu batnuhu falan yu'adzaba fi qabri. Barang siapa yang meninggal karena sakit perut, maka ia tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Jadi Masya Allah, ya, itu orang-orang seperti itu yang lepas dari fitnah dan azab kubur. Azab kubur, maka dia diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, serta orang-orang fasik yang tidak menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Seperti dalam surat Ghafir, ya,
Ayat 46, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya. Nah, kalau tadi ada azab kubur, maka ada juga nikmat kubur. Nikmat kubur dikhususkan bagi kaum mukminin yang jujur dalam keimanannya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mayit yang telah menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Dalam hadis At-Tirmizi ya, yang artinya kemudian ada suara dari langit yang menyeru, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku, hamparkanlah permaidani untuknya di surga, bukakan baginya pintu-pintu surga dan berikan kepadanya pakaian surga. Beliau melanjutkan, kemudian didatangkan kepadanya wewangian surga, lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Nah, itu nikmat kubur ya. Selanjutnya kita lanjutkan masih tentang nikmat kubur ya. Ini cerita ya. Kita lanjutkan lagi. Kita datang, ini tentang apa nih? Jadi ibu lihat lagi ya. Ya, baik teman-teman. Jadi sesungguhnya azab kubur, siksa kubur ya, fitnah kubur itu adalah hal yang pasti terjadi. Tapi terjadinya setelah kita mengalami kematian, setelah maut menyapa kita ya. Jadi siap-siaplah gitu ya. Kita tidak tahu ya, mudah-mudahan ketika selama hidup kita senantiasa beramal soleh dalam keimanan kepada Allah, maka yang kita rasakan adalah nikmat kubur gitu ya. Kita dijauhi dari fitnah kubur ya. Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan munkar dan nakir ketika fitnah kubur itu ya dilontarkan gitu ya. Dilontarkan pada saat kematian ya. Jadi orang muda, anak-anak, orang tua ya, kematian itu pasti akan terjadi ya. Baik teman-teman, itu saja yang kita bahas tentang alam barzah ya. Alam barzah itu alam yang berada setelah kehidupan kita berakhir ya, yang tadi kita sudah jelaskan dan kita bahas bersama-sama. Bersiaplah teman-teman dengan amal yang kita perbuat, karena amal itu akan menerangi kubur kita nanti. Keimanan, kelurusan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menentukan nasib kita ke depannya setelah kehidupan kita berakhir. Itu saja teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas segala kedatangannya, kehadirannya, bisa mendengar apa yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat buat kita. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu mungkin kalau ada kesalahannya itu adalah dari kesalahan ibu semata. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.